Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irid ismi Qurrata Ayuni ana min al-safi al-ta'ani al-i'da'i al-islami kisnu la tisal jim aulaan sya'arid makta video limuqobalati ma'al-day at-tamti bi al-musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya ya, Ustazah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qurrata Ayuni dari UIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini aku punya 4 pertanyaan mengenai tentang, ini sebenarnya tugas bahasa Arab, cuman nyambung ke tentang dakwah juga ya. Sebelumnya boleh Ustazah perkenalkan diri dulu. Saya Aisyah Al-Humaira dari mahasiswi Libya dan kebetulan saya sedang mengajar di sebuah rumah tafsir. Terima kasih. Kita langsung aja ya Ustazah ya. Pertanyaan pertama itu, penting gak sih bahasa Arab untuk media dakwah kita? Menurut Ustazah gimana? Sangat penting karena bahasa Arab merupakan landasan Islam yang merupakan semua keempat sumber Islam itu pasti menggunakan bahasa Arab, yaitu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, semuanya berbahasa Arab. Terus berarti kalau seseorang dai kayak gitu harus menguasai bahasa Arab tidak? Ya, menurut saya seperti itu karena ilmu-ilmu itu landasannya berbahasa Arab semuanya, dan apabila untuk mengerti dan mengemaninya dengan maksimal harus mengerti bahasa Arab. Terus kalau Ustazah sendiri biasanya kalau misalkan nyampein materi atau ngisi acara gitu, referensinya pakai apa sih? Pernah pakai kitab kuning nggak ya? Kitab kuning saya kurang tahu maksudnya yang seperti apa, tapi saya menggunakan kitab-kitab dari Saudi, dari Arab, negara Arab. Berarti biasanya Ustazah pakai kitab-kitab dari Arab. Oke. Terus terakhir nih Ustazah, pesan-pesan buat orang yang mau memulai untuk menjadi penceramah gitu, tips dan sarannya gimana? Tips dan sarannya harus percaya diri, capable dengan ilmu yang dimiliki. Misalnya dia membagikan ilmu di bidang apa, maka dia harus kredibel ilmunya dulu, pastikan ilmunya kredibel dan harus capable untuk di bidangnya itu. Kemudian dengan begitu dia harus percaya diri dengan apa yang dia miliki dan memiliki mentalitas yang mumpuni. Oke. Makasih Ustazah atas waktunya dan atas jawabannya, sangat mewakili. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi di sini aku ada tugas bahasa Arab, disuruh wawancara dai atau ustadz kayak gitu, Bang. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Bang. Dengan Abang siapa sebelumnya? Ya, saya panggil aja Zuam. Ya, Bang Zuam. Jadi di sini saya punya 4 pertanyaan nih Bang. Yang pertama, kita langsung aja ya Bang ya. Yang pertama, bahasa Arab tuh penting gak sih Bang buat berdakwah? Bahasa Arab. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, pentingkah bahasa Arab untuk berdakwah gitu ya? Iya.
sebelumnya yang kita harus pahami bahwa dakwah itu sendiri adalah suatu bentuk syiar agama, dan syiar agama Islam itu adalah salah satunya menggunakan bahasa, dan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Arab. Dakwah itu sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi agama yang mana bertujuan mempunyai tujuan utama itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian seorang dai itu kan, seorang dai itu harus menguasai dakwah, menguasai materi. Ya, pendakwah itu yang disebut dengan dai itu harus menguasai materi, yang mana materi tersebut akan disampaikan kepada pendengar dai tersebut, yang mana disebut dengan mad'u gitu. Juga perlu dipahami adalah bahasa Arab itu adalah bahasa sumber hukum Islam yang pertama dan kedua. Yang kita ketahui kan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, gitu kan. Kan nggak mungkin kita berdakwah kita tanpa tahu apa itu hukum Islam itu gimana, kan itu kan emang pakai bahasa Arab gitu. Kemudian pendakwah, pendakwah itu dari saya nih Maya, harus kita tahu nih, yang kita dakwahi itu di suatu tempat atau suatu daerah tersebut itu kulturnya itu gimana, orang-orangnya itu gimana, kita harus tahu. Kita istilah kata mah, kita harus bisa baca peta, kita harus bisa menguasai medan tersebut, di jalan depannya itu gimana nih, apakah bahasa Arab di medan tersebut itu penting atau kita mumpuni gitu di daerah tersebut atau tempat tersebut, apakah di daerah tersebut mendengar kata bahasa Arab itu suatu hal yang lazim atau tidak. Kalau misalkan di tempat tersebut atau daerah tersebut menggunakan bahasa Arab adalah suatu hal yang lazim, suatu hal yang tidak begitu tabu di sana, itu yang kita sampaikan dengan perlahan, dengan cara kita masing-masing seorang dai untuk menyampaikan dakwahnya tersebut. Jadi menurut Abang, menguasai bahasa Arab buat seorang dai itu penting nggak sih? Kalau penting, kenapa ya? Iya, sebenarnya dibilang pentingnya penting, dibilang nggak penting ya itu sebenarnya kondisional jadinya. Di satu sisi kita anggap penting, ya karena itu kan dalam bentuk syiar agama dan kita. Kemudian dianggap tidak penting, itu kondisional karena kita melihat dari kondisi masyarakat atau suatu tempat dan daerah yang mana kita dakwahi tersebut gitu. Terus selanjutnya nih Bang, Abang biasanya kalau misalkan ngisi acara atau berdakwah ceramahin orang, biasanya pakai referensinya apa ya? Pernah gak sih Bang pakai kitab kuning sebagai referensi untuk berdakwah? Untuk saya sendiri itu kan saya lebih ke ceramah, kadang juga kita berbaur ke teman juga yang gimana, yang hasilnya agak nakal gitu ya. Jadi kita untuk kita ceramah ya kita tergantung tema, kita pakai kitab atau kita pakai referensi buku yang kontemporer. Kemudian kalau kita ke teman seperti biasa, kita khususnya yang enggak sepemikiran atau sefrekuensi gitu, kita menggunakan bahasa yang sehari-hari aja dengan dengan bahasa yang mudah kita pahami, nggak usah kita pakai bahasa yang terlalu tinggi lah gitu ya. Pertanyaan terakhir nih Bang, menurut Abang tips dan sarannya bagi orang-orang yang mau memulai ceramah sebagai pemula itu apa ya Bang? Oh iya, untuk tips dari saya mah berarti kita lihat nih orang-orang di daerah tersebut, di wilayah tersebut itu gimana, apakah disampaikan dengan metode ceramah menggunakan hati atau menggunakan pikiran atau menggunakan bahasa kata-kata yang diksi katanya kita pilih gitu. Kita harus dapat
mengetahui audiensnya itu seperti apa, agar ceramah kita, bahan kita yang kita sampaikan itu tidak terbuang sia-sia gitu. Oke, jazakallah khairan Abang atas kesempatannya, atas waktunya yang sudah disempatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidalik al-khulasyat al-lughah arabiyyah muhimmat jidaan ya'tamil lamaha al-muslim wa hasyatan min qabli al-dayati li'anna al-lughah arabiyyah hi lughah al-Qur'an. Ia lawatan ialah daiman marji'an yustaqdim al-du'at al-maraji al-furqan yatiyajat al-mawadi alati syayatimu taslimu hadalik fa inna al-kitab al-ashfar lais tu'ma bi al-nisbat lil nasihat allati kadomaha ad-dai'i li'ul layak aladin hu yuhafilun faqad ita al-tam tauziyah fa inna aha syaihu at-yaqad bi al-nafs wal khatir min al-fakrifati. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.